bersama, berdoa bersama, mencatat dan mendengarkan khotbah yang menjadi pesan Tuhan untuk kita semua. Dan kita bagikan kepada orang lain. Dan kami juga menghimbau agar mengikuti ibadah secara keseluruhan dari awal hingga akhirnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kembali kita dihadapkan dengan tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini, pagi yang diberkati Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan sungguh indah dalam hidup kita. Dari hari ke hari, Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Saat pagi hari ini kembali Tuhan, dalam bulan yang baru Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih setia Tuhan atas hidup kami. Sehingga keberadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan ini semua anugerah Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Kami ingin memuliakan nama Tuhan yang sedang hidup kami ya Bapa. Biar Kau lawat hidup kami, Kau nyatakan kuasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah kami Bapa dari awal hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Mari katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, di hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Naikkan ucapan syukur-Mu melalui pujian ini. Katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalam Yesusku. Katakan pujian, pujian dari hatiku, selalu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, karya terbesar, karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak
Engkau pagi hari ini Bapa, atas karya-Mu dalam hidup kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, karena kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Haleluya. Engkau yang berada di rumah, boleh kau bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan, anak Allah, Yesus namanya. Amin. Menyucikan, menyembuhkan, oh bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu Dia pada hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan, anak Allah, anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Menyucikan, Dia menyembuhkanmu, bahkan mati. Oh, 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 tebus dosa, tebus dosa kita. Yeah, Tuhan. Katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita tak gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pada hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Yeah, 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 yeah. Sebab Yesus hidup, kita diberkati. Amin. Haleluya. Katakan, aku diberkati. Hey. Mari tetap bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Naikkan pujian ini, katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dengan imanmu, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Dengan imanmu katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memberkati kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan, kasih setia Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dengan imanmu, sebab
dahsyat, Yesus luar biasa. Kita orang-orang yang diberkati pagi hari ini, amin. Dimanapun kau berada, percaya lawatan Allah boleh terjadi dalam hidupmu dan hidupku saat ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Begitu banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Begitu indah yang Tuhan pikirkan dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhimu, menjauhi rohmu. Kau sahabat dan kau dekat Tuhan. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentang kami Tuhan. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari naikkan pujian ini. Katakan kemanakah aku dapat
dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas segala kebaikan-Mu dan membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Mari angkat tanganmu, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan. Amin. Kami kasih, haleluya. Sungguh indah. Katakan dengan segenap hatimu, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Tuhan yang Kau pikirkan tentang kami. Sungguh indah yang Kau pikirkan. Haleluya. Tak terselami bagi. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Sungguh besar pengorbanan-Mu atas hidup kami. Begitu dalam Tuhan, begitu luas kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Pagi yang indah ini kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Buat apa yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan begitu indah ya Bapa. Biar setiap pujian kami Tuhan, setiap ucapan syukur yang keluar dari mulut kami memuliakan nama-Mu. Karena begitu baik Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu boleh tertabur di dalam hati kami Tuhan. Dan firman itu boleh bertumbuh dan berbuah ya Bapa. Kami ingin Tuhan melakukan firman-Mu. Kami ingin merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan dalam firman-Mu ada janji-janji Tuhan yang indah dalam hidup kami. Engkau urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, Bapa Gembala kami dalam pelayanan firman-Mu. Biarlah Tuhan nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh sambut firman Tuhan pagi hari ini. Bersama-sama kita katakan amin. Sebentar firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya.
Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Kembali kita akan mendengar dan melakukan kebenaran firman. Saya akan sampaikan khotbah dari Injil Markus pasal 2. Markus ini adalah urutan yang kedua dari Matius, Markus. Tetapi Markus adalah Injil yang pertama ditulis, saudara. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan sampaikan kebenaran firman. Orang lumpuh disembuhkan. Demikian firman Tuhan ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Saudara, kalau kita melihat dari ayat yang pertama, dia katakan kemudian. Berarti inilah adalah kehadiran atau kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya di Kapernaum. Kalau kita melihat dikatakan tentang Kapernaum, dari bahasa Inggris dikatakan Kefar Nahum. Artinya kampung Nahum adalah sebuah tempat tinggal di tepi laut Galilea. Sekarang tinggal reruntuhannya, tinggali sejak 150 BC, before Christ. Dan dipakai oleh mereka perkampungan Nahum ini di sekitar sampai tahun 750. Kapernaum ini Kefar Nahum. Kota Kapernaum ini adalah kota mujizat. Ya, kota mujizat Yesus di Israel. Dibangun dari batu bast, B-A-S-L-T, bast. Jadi memang ini batu yang sangat unik dan mahal kalau ada. Dan warna batu ini adalah abu-abu dan kehitaman. Ini tempat Kefar Nahum, artinya kampung Nahum. Ayat 1 dari Markus pasal 2 dikatakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Nah, kalau kita lihat eksposisi latar belakang, ini rumah siapa, saudara? Yesus datang ke Kapernaum, ke rumah siapa? Kita naik pasal 1 ayat 21, saya akan sampaikan. Dikatakan begini. Maka mereka tiba di Kapernaum. Rombongan Yesus datang ke Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Berarti kalau kita lihat pasal 2, Yesus masuk ya ke Kapernaum di rumah ibadah. Dan di sini kita lihat tempat ibadah di mana Yesus datang ke Kapernaum. Ini yang kedua kali, saudara. Kapernaum. Di dalam ayat 2 dikatakan, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka. Sangat luar biasa sekali kehadiran Yesus ke Kapernaum, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita lihat Yesus hadir, masuk di dalam bait suci Allah. Dia sampaikan tentang kebenaran firman. Orang datang kumpul terlalu dan sangat banyak jumlahnya. Alkitab tidak mencatat jumlah berapa orang. Tetapi kehadiran mereka dikatakan sehingga tidak ada lagi tempat. Gereja-gereja bisa kosong, gereja-gereja bisa sedikit orang, jumlah kecil. Tetapi tatkala Yesus masuk ke Kapernaum, dia masuk di dalam bait suci Allah dan dia layani di situ dalam pelayanan,
tidak ada lagi tempat duduk. Alkitab mencatat itu. Bahkan di muka pintu pun tidak, berarti sudah penuh orang. Kalau saudara lihat, ini mimbar, saya ada di tengah. Ini Yesus khotbah di sini, saudara. Ini orang penuh. Pintu sudah penuh orang. Lalu dikatakan, sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka. Lalu di dalam ayat 3 dikatakan, ada orang-orang datang. Ini ibadah sudah mulai, dikatakan ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Saudara perhatikan baik-baik. Orang sudah banyak, ibadah sudah berjalan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Jadi bagi jemaat Tuhan, kalau datang beribadah, datang terlambat, ini sama di dalam Markus pasal 2 ayat 3. Lumpuh. Datang jam ibadah sudah ditentukan. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan sudah tahu. Jam berapa jam ibadah. Tapi datang terlambat. Dengar baik-baik. Ada orang-orang datang. Ibadah sudah berjalan. Membawa kepada Yesus seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Ini orang lumpuh beban, saudara. Orang lumpuh tidak bisa berjalan. Alkitab mencatat dia tidak bisa berdiri. Ya, lalu dikatakan ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, yaitu kepada Yesus. Karena orang banyak itu. Mereka tidak bisa membawanya. Karena banyak orang. Itu koma, saudara, ayat ini katakan. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Saudara lihat, kita pelajari kalau orang lumpuh dibawa, ya, digotong oleh 4 orang. Artinya depan 2, belakang 2. Ya, 4 orang. Pada saat mereka sampai, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak. Koma. Lalu di sini dikatakan, apakah ada ayat sisipan? Orang lumpuh itu mengeluh. Orang lumpuh itu berkomentar. Atau yang gotong 4 orang ini, aduh sudah penuh. Bagaimana kita bisa masuk? Lebih baik kita pulang. Saudara, tidak ada ayat kata-kata ayat sisipan. Dikatakan, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Kalau kita lihat berapa mil dia jalan, dia gotong. Orang lumpuh ini beban. Persoalannya orang lumpuh dibawa untuk datang kepada Yesus. Pada saat orang penuh di depan, dalam sudah penuh, mereka tidak ada kata-kata bersungut-sungut. Mereka tidak ada kata-kata lebih baik kita pulang. Tidak ada kata-kata mereka kecewa. Tetapi mereka katakan, lalu mereka membuka atap yang di atas Yesus. Kalau kita lihat kan atap di atas Yesus ini, saya khotbah di sini, ini Yesus di sinilah. Dia membuka atap yang di atasnya. Di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam itu. Ya, tempat orang lumpuh itu berbaring. Lalu dikatakan ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka. Kenapa Yesus bisa melihat iman mereka? Mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak berbantah-bantah. Mereka datang kerjasama yang baik. Ini 4 orang yang gotong, saudara. Kalau 4 orang ini menggotong beban orang lumpuh ini, saudara, ada kerjasama yang baik. Depan 2, belakang 2. Saudara lihat, kalau depan sama belakang tidak ada kerjasama yang baik,
maka tidak bisa sampai ke tempat di mana Yesus berada. Yang di depan jalannya lebih cepat, yang di belakang gotongnya sambil santai. Maka ini tarik menarik, saudara. Mereka ada kerjasama yang baik. Pada saat mereka lihat ada banyak orang, mereka tidak bisa masuk. Lalu ayat ini katakan, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Kita lihat langsung, ini ayat kitab katakan koma. Orang banyak itu koma, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Enak, langsung dia buka. Berarti mereka tidak putus asa. Mereka tidak kecewa kehadirannya sekalipun mereka tidak masuk. Tapi mereka kerjasama. Kalau dia bisa buka atap yang di atas Yesus ini, saudara, berarti dia naik. Di depan sana di pintu bait suci Allah, dia naik. Pada saat dia naik, 4 orang dia angkat orang lumpuh ini. Ini kan tiarap ini di atas, saudara. Perlahan-lahan ini dia buka. Lalu pada saat dia buka, baru dia katakan, sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu diturunkan, baru turun. Itu sebabnya ayat 6 katakan, tetapi di situ ada juga ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Luar biasa. Kenapa orang lumpuh langsung dosanya diampuni? Dia sakit. Alkitab tidak mencatat berapa lama dia sakit. Tapi pada saat dibawa ke tempat di mana Yesus khotbah, Yesus sedang mengajar. Orang lumpuh dilihat orang banyak, dia tidak kecewa. Tidak ada kata-kata bersungut. Tidak ada kata-kata kecewa. Tidak ada kata-kata dia bilang, lebih baik kita pulang. Tidak ada, saudara. 4 orang ini kerjasama yang baik. Sebelum dia turunkan berarti dia naik. Pada saat dia naik dia buka. Pada saat dia buka baru dia turunkan beban ini. Itu sebabnya Yesus berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang yang tidak bersungut-sungut, tidak banyak kata-kata yang jelek, artinya yang tidak enak, Tuhan langsung ampuni dosanya, saudara. Yang pertama diampuni dosanya, supaya ada mujizat. Bukan mujizat dulu, tapi dosa. Dosa bicara pribadi, saudara. Masalah, persoalan, sifat karakter. Lalu dikatakan, pada saat Yesus berbicara, di situ dikatakan ayat 6, tetapi di situ juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ini ayat 7 orang-orang Farisi. Jadi seringkali kalau ada mujizat yang terjadi kepada orang-orang yang percaya, maka ada orang yang tidak suka, katakan, ya, itu orang Farisi. Ya, ahli-ahli Taurat. Ya, yang cuma mengerti kebenaran firman, tetapi dia tidak melakukan kebenaran firman. Lalu dikatakan ayat 8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Yesus simpel, saudara. Secara puitis dia katakan ayat 9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Bisa, saudara? Yesus kasih 2 pertanyaan. Bisa mengatakan dosamu sudah diampuni, angkatlah tilammu supaya engkau bisa berjalan? Bingung mereka. Ahli dalam Taurat,
orang-orang Farisi mengerti kebenaran firman, tetapi realisasinya, relevansi firman Tuhan, dia tidak pernah bisa aplikasikan. Lalu dikatakan ayat 10, dengar baik-baik. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Saudara, saya katakan tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang mati kecuali Yesus Kristus. Yesus Kristus dari surga dia turun ke bumi ini, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Putra Allah yang hidup, Yesus Kristus, dia punya kuasa. Baik di surga maupun di bumi ini. Alkitab mencatat, dia katakan, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia itu Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Tidak ada satu nabi di muka bumi ini yang dapat mengampuni dosa manusia kecuali Yesus Kristus. Puji Tuhan. Lalu dikatakan ayat 10, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu secara pribadi, secara person pada saat itu. Karena Yesus melihat iman mereka. Mereka berjalan berapa mil. Pada saat mereka sampai di tempat pintu penuh orang, dia tidak kecewa. Yesus melihat itu. Kita banyak mau datang ibadah kecewa, belum datang haji sudah kecewa, mau naik kendaraan sudah kecewa, mau pergi ke gereja, mau ibadah sudah kecewa dengan keluarga sana sini. Tetapi orang lumpuh ini tidak komen. Dia mau berjumpa dengan Yesus. Lalu dikatakan, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, dikatakan ayat 11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, dalam kondisi yang seperti sekarang ini, saya tawarkan buat saudara sebagai hamba Tuhan, ibadah online yang lihat, ibadah bersama dengan kami dari GPPS Gloria Jatinegara, Jakarta Timur. Saudara yang ada di rumah, kalau saudara ada yang lumpuh, saudara bisa ikuti acara ini, acara ibadah. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu Yesus dapat menyembuhkan orang lumpuh, hari ini saya tantang buat saudara, jika saudara ada yang lumpuh, silakan saudara ibadah bersama hari ini. Saudara dengar baik-baik firman Tuhan. Kalau kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai hari ini. Dan buat saudara yang mengalami persoalan lumpuh, saya percaya saudara hari ini dibangkitkan oleh Tuhan. Saya percaya saudara hari ini bukan saja iman saudara dibangkitkan, tapi saudara dapat berdiri dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Saudara dikatakan, kepadamu kukatakan, bangunlah. Tindakan iman harus diresponsif, diresponi. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat di dalam ayat 12, ayat terakhir dikatakan, dan orang itu pun bangun. Dikatakan segera mengangkat tempat tidurnya. Saudara, dikatakan segera dari bahasa Yunani, ini eiotus. Artinya spontan, spontanitas. Tidak ada waktu jeda, tidak ada waktu ditunggu. Pada saat Yesus katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dia segera, eiotus. Dia responi, dia mengimani. Dengar baik-baik saudara. Buat saudara yang lumpuh, dengar firman Tuhan. Saya katakan bangun, bangkit dari kelumpuhanmu hari ini. Yang tidak bisa berjalan, kuasa Tuhan nyata 2000 tahun yang lalu dan berlaku sampai hari ini. Saya berdoa buat saudara. Selesai ibadah, nanti saya berdoa buat saudara. Saudara tempelkan tangan saudara, jari saudara di TV saudara. Kalau saudara menggunakan TV, lalu dikatakan, dan orang lumpuh pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Kalau dia mengalami satu kebangkitan,
dia bisa berjalan, dia bisa berdiri, dia angkat tilam ini, dia bawa keluar. Artinya diberitakan kepada orang banyak. Kalau saudara sudah diberkati, saudara tidak usah masuk ke dalam rumah kunci kamar, tapi saudara beritahu buat orang lain bahwa saudara sedang dan lagi diberkati Tuhan. Dikatakan ayat 12 ini, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kalau saudara keluarga ada yang lumpuh, saudara bisa sembuh dan bangkit hari ini. Yang begini saudara, belum pernah kita lihat. Hanya mujizat yang Tuhan lakukan buat hidup dan keluarga saudara. Saudara, saya sampaikan kebenaran firman. Kenapa orang ini bisa dibangkitkan, bangkit dari kelumpuhannya? Saudara lihat, pada saat dia gotong 4 orang kerjasama yang baik. Orang lumpuh ini beban, tidak bersungut-sungut. Dia ikuti apa maunya. Dia mau datang kepada Yesus. Yang pertama, 4 orang ini mengangkat orang lumpuh ini. Dia naik ke atas. Pada waktu dia naik, dia buka atap ini. Pada waktu sudah dia buka, dia turunkan beban ini. Artinya saudara punya persoalan. Naikkan doa saudara kepada Tuhan. Saudara menyembah kepada Tuhan. Angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan. Tuhan yang punya langit bumi serta segala isi. Pada saat saudara naikkan penyembahan saudara di hadapan Tuhan, lalu saudara buka persoalan saudara. 4 orang ini yang membawa orang lumpuh dapat disembuhkan. Saya percaya saudara, hari ini kalau saudara ada yang lumpuh, saudara, saya doakan saudara pastikan bahwa saudara dijamah di laut oleh Tuhan. Dan saudara sanggup berdiri, saudara sanggup bersaksi, sanggup, dan saudara bisa menerima berkat Tuhan. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Tuhan melawat dan memberkati saudara. Kita angkat satu pujian buat teman-teman, silakan, saya persilakan. Kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Oh, haleluya Yesus. Lawatan Tuhan terjadi saudara. Mari. Haleluya Yesus. Yesus. Oh. Makasih Tuhan. Buat saudara yang di rumah, saudara bisa mempersiapkan air teh, air putih, biskuit. Bisa masuk dalam perjamuan kudus bersama kami hari ini. Buat saudara yang sakit dengan iman percaya ada lawatan Tuhan. Dengan iman Tuhan dapat menyembuhkan saudara. Tuhan akan melawat saudara hari ini. Amin Yesus. Yesus. Haleluya. Tuhan yang sama. 2000 tahun yang lalu dia sama. Dia hadir dalam keluargamu. Dia hadir secara pribadi dalam hidupmu. Yesus. Oh, terima kasih. Terimalah tubuh Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu ubahkan daku, ku dijadikan. Katakan darahmu Yesus, haleluya. Darahmu sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu ubahkan daku, ku dijadikan. Sekali lagi katakan darahmu Yesus.
baru. Haleluya, ku dijadikan. Sekali lagi dengan imanmu, ku dijadikan baru, ku disembuhkan. Jadikan baru. Saudara yang diberkati, tidak semua orang punya kesempatan dan waktu yang sama dalam perjamuan yang kudus. Saudara, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, saudara, orang-orang yang dilawat oleh Tuhan, saudara, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita makan semeja dengan Tuhan hari ini. Tidak semua orang punya waktu dan kesempatan yang ada seperti saudara dan kita semua. Mari saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Yesus yang saudara pegang, baik itu roti, biskuit. Saudara angkat tinggi-tinggi liwat atas kepala. Bersama kami, kita makan semeja dengan Tuhan. Sekalipun jarak kita berjauhan, jarak kita yang sangat tidak dibatasi, saya percaya kita makan sama-sama semeja dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang punya langit bumi serta segala isi. Dengar baik-baik, saya akan bacakan satu ayat. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkan dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang menjadi peringatan akan daku, yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali kamu melakukannya. Kita makan sama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surga, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Saat tubuhmu masuk dalam tubuhku yang kotor dan najis, kami begitu merasakan getaran hati kami Tuhan, Engkau hadir dan Engkau masuk bersama-sama dalam pribadiku hari ini. Terima kasih Yesus. Mari saudara angkat tinggi-tinggi darah Yesus dengan tangan kananmu. Tinggi-tinggi liwat atas kepala, Engkau pegang dadamu dengan tangan yang kiri. Sesudah saya bacakan satu ayat buat saudara, nanti Bapak Yusuf Tobing yang berdoa buat kita semua. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang saudara angkat tinggi-tinggi ini liwat atas kepala. Saudara, kita minum sama-sama darah Yesus yang dicurahkan, dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali kamu melakukannya. Dan sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Segala puji, segala hormat, syukur bagi Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami ada saat pada hari ini Tuhan. Kami sampai berada di bulan Juli ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini ya Tuhan. Walaupun kami Tuhan menikmati dari rumah kami masing-masing Tuhan, namun kami percaya Tuhan Yesus, selawatan Tuhan, berkat Tuhan atas kami Tuhan tidak berubah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Segala kekhawatiran kami, segala masalah kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang hidup Tuhan Yesus. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan umat yang percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk Bapak Gembala dalam firman Tuhan dan perjamuan kudus oleh setiap para diaken. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berikut pengumuman sepekan. Gereja sudah dapat beribadah kembali. Adapun ibadah dilakukan 3 kali, pukul 7, pukul 9, dan pukul 11. Dan bagi jemaat yang masih tetap berada di rumah, dapat mengikuti ibadah secara streaming setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Dan bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan diakonnya, dapat ditransfer melalui rekening berikut. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita tetap berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita ucapkan berkat terus atas bangsa ini. Kita percaya setiap orang-orang yang berdoa, Tuhan Yesus akan mendengar setiap doa-doa kita. Haleluya. Mari katakan syukur. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Kita ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Amin. Hidup jalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari katakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri Tuhan, amin. Doa-doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggi. Katakan hanya namamu, sekali lagi katakan hanya nama Yesus. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara, saya berdoa buat saudara yang ikut ibadah online hari ini, baik di seluruh Indonesia dimanapun saudara berada. Buat saudara yang sakit, yang lumpuh khususnya di mana saudara mendengar kebenaran firman, saya tawarkan buat saudara biar dapat kesembuhan dan mujizat lawatan Tuhan. Oh haleluya, haleluya,
Saudara percaya Yesus hari ini. Saya percaya Tuhan sedang melawat saudara. Di rumah dimanapun saudara berada, sekalipun jarak jauh, kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan jarak tempuh apapun saudara. Engkau pegang layar TV-mu pada saat hari ini. Saudara tempelkan layar TV-mu dengan tangan kananmu. Engkau percaya kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan dengan lawatan Tuhan, saya percaya Yesus hadir di tengah-tengah keluargamu. Yesus hadir di dalam tiap pribadimu. Hai yang sakit lumpuh, yang ada di seluruh Indonesia, siapapun orangnya Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan yang punya kuasa. Langit dan bumi Engkau kuasa Tuhan. Engkau dapat menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Kami percaya Kau yang punya langit dan bumi Tuhan. Engkau yang kami sembah. Kuasa-Mu lebih besar dari persoalan kami. Kuasa-Mu lebih dahsyat dari masalah kami. Dengar baik-baik yang lumpuh, dengar. Tempelkan tanganmu, percaya dengan kuasa Tuhan dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang lumpuh dapat dibangkitkan dari sembuh. Engkau bangkit dari kelumpuhanmu. Lawatan Tuhan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dengan iman saudara katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah sembuhkan kami, Engkau sudah bangkitkan kami, Engkau berikan kami sampai berdiri sampai hari ini. Kami percaya Engkau sudah lawat kami. Kesembuhan daripada Tuhan kami terima. Terima kasih Yesus, katakan terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Allah, Aku akan mengangkat Engkau dari antara segala bangsa. Segala berkat akan datang kepadamu, menjadi bagian berkat dalam hidup dan keluargamu. Diberkati hasil kandunganmu, diberkati baku dan tempat adonanmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati kau keluar, diberkati kalian kau masuk, yang bekerja, usaha bisnis yang dagang, engkau diberkati. Karena Allah mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan diangkat naik dan naik bukan menjadi turun. Tuhan membuat berhasil apa yang sedang saudara kerjakan. Bapa terima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Kami sebentar berpisah, Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Mari saudara angkat tinggi dua tangan, arahkan hati pada Bapa di surga supaya saudara terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyirai wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Damai sejahtera dari Bapa dan kasih sayang Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah menolong, membela, memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami.